Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwan, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita katakan kepada Allah teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar selalu Allah alirkan kepada kita. Setelah perhelatan Ramadan kita jalani, kita masih punya kesempatan untuk nambahi dengan amal berikutnya. Buktinya hampir 20 hari Syawal kita jalani, kita masih segar bugar. Makanya kita supaya selalu bersyukur dan bersyukur. Bentuknya apa? Bentuknya menjaga apa yang sudah kita jalankan. Dan itu berat. Bentuknya menjaga apa yang sudah kita jalankan. Dan itu berat. Kemudian yang nomor 2, nambahi. Menjaga sudah berat, apalagi masih harus ditambahi. Itu juga sangat berat. Makanya memperbanyak zikir sajalah kita dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melaksanakan ketaatan, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan, kecuali semuanya semata hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita bersemangat ke situ. Mampu apa tidak mampu kita tidak tahu, tetapi kita bersemangat ke situ dengan menyadari bahwasanya kita semakin dekat kepada kematian. Apabila kita menyadari mati itu dekat, bekal itu kurang, itu nanti potensi bisa dipacu. Sanalah kita mengarah. Apabila itu kita miliki, insya Allah kita nanti akan terjaga. Maka diantara bentuk penjagaan kita, majelis kita bisa gelar kembali untuk menjaga keimanan. Semoga kita dicatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Di antara cara penjaganya dengan kita bacakan ayat, memang Allah menjelaskan, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, makanya imannya semakin bertambah. Dari peristiwa kehidupan kita yang sudah berlalu, kita jadikan catatan. Bila itu kebaikan, bagaimana kita bertahan dan nambahi. Bila kita keburukan, kita bisa membenahi. Dan supaya kita banyak memberikan maslahat dengan pembicaraan kita arahkan 3 hal. Sebagaimana Allah firmankan, la khaira
fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada baiknya orang memperbanyak bicara, kecuali banyak bicara itu untuk menganjurkan yang ma'ruf. Yang kedua, banyak bicara menganjurkan orang untuk bersedekah. Yang ketiga, banyak bicara untuk mendamaikan pihak yang bermasalah. Makanya kita supaya jadi pendamai diupayakan, bukan jadi pelaku yang didamaikan. Pelaku yang didamaikan, napa niku maknane? Tukang tukaran ngoten nggih. Tapi kita jadilah pendamai. Bagaimana cara menjadi pendamai? Ya ilmu. Sibukkan cari ilmu, amalkan, ajakkan. Itu nanti akan menjadi pendamai. Dan itu kesibukan yang nggak pernah habis. Ilmu, amal, ajakkan. Kita sibukkan ke sana. Berikutnya ayat yang kita kaji dari Al-Baqarah. Insyaallah sore hari ini kita tambah satu ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh, dan ingatlah tatkala qulna, kami katakan, lil malaikati, kepada para malaikat itu akeh jumlahnya. Kalau menggunakan para itu dengan malak itu satu malaikat, malakan dua malaikat, banyak malaikat. Perintahnya apa? Usjudu, supaya kalian sujud, li Adama, terhadap Adam alaihissalam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Apakah iblis juga ada di sana? Kelompok yang diperintah sujudlah, ada enggak? Ada, karena termasuk makhluk yang dihadirkan, karena termasuk makhluk yang mukallaf. Karena Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketika ada taklif, tugas, otomatis di situ makhluk jenis jin yang moyangnya namanya iblis itu pun juga ada, karena Allah menjelaskan, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadirkan kepada kamu sekelompok jin, mereka juga mendengarkan Al-Qur'an. Apakah di sini malaikat termasuk makhluk yang mukallaf, dibebani, yang nanti bila taat terbalaskan surga, bila maksiat terbalaskan dengan neraka? Ternyata tidak. Karena malaikat makhluk yang dicipta untuk melaksanakan tugas dan pasti beres. Adapun mendapatkan beban amanat yang nanti mendapatkan imbalan itu jin dan manusia. Kenapa kok malaikat yang diperintahkan sujud? Ini kan juga termasuk jenis tugas. Itu kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah mengendaki khalifah itu dari Adam, maka malaikat tanya apa hikmahnya. Kalau memang tugas penciptaan itu untuk
takdis, tahmid, memahasucikan, memahaagungkan kepada Allah, kami kan sudah melaksanakan. Ternyata kok bukan kami yang ditugasi, tapi Adam yang bisa memberikan kerusakan. Loh, itu hikmahnya apa? Lalu Allah menjelaskan hikmahnya, nanti akan diutusnya Rasul, ada dakwah, ada jihad, sehingga peluangnya luas. Kemudian untuk mensukseskan tugas ini, maka dipastikan malaikat oke. Nah, ternyata disitulah yang tidak oke siapa? Iblis. Itu kurang lebih diantara hikmah malaikat diperintahkan sujud. Yang sujud di sini bukan sujud sebagai dia makhluk ditugasi untuk beribadah, yang bila taat berbalaskan surga, bila membangkang terancam neraka. Bukan pembahasan yang itu. Gimana kondisi iblis? Apa dia enggan, wastakbaro, dan merasa dirinya besar, memiliki makna sombong. Merasa dirinya besar, nggak mau. Nah, itu namanya gengsi. Merasa martabatnya jatuh. Wakana minal kafirin, dan dia termasuk kelompok yang kufur, menutup diri dari syariat Allah, akhirnya mengikuti hawa nafsu. Sehingga bukan Allah yang dituhankan, yang ditaati, yang ditunduki, yang diterima syariatnya, tetapi dia mengedepankan dengan kemauan sendiri, sehingga perintah dari Allah ditolaknya. Satu ayat penafsirannya di Ibnu Katsir lumayan panjang, kita nukilkan sebagiannya. Berkaitan di tengah kelompok malaikat, iblis kok ada di situ, ini permasalahannya apa? Berkata Ibnu Jarir dari Al-Hasan, makana iblisu minal malaikati, iblis itu bukan jenis malaikat. Torfatain, walaupun sekejap, jadi nggak ada kesempatan untuk dikatakan benar iblis itu malaikat, tidak sama sekali. Wa innahu la aslul jin, sesungguhnya iblis itu merupakan moyangnya jin. Kama anak Adam aslul insi, sebagaimana Adam itu adalah moyangnya manusia. Kemudian hadirnya iblis di situ, ya memang jin dan manusia ditugasi beribadah. Ketika ada tugas, otomatis jinnya pun juga dihadirkan, yang diwakili moyangnya jin makhluk pertama, dia bernama iblis. Manusia pertama Adam, jin pertama sinten? Iblis. Like malaikat saya tidak ngerti. Malaikat pertama sapa saya tidak ngerti. Manusia namanya moyang itu beranak pinak. Jin pun juga beranak pinak. Tapi tidak diceritakan malaikat beranak pinak. Enggak diceritakan malaikat itu beranak pinak. Lalu berikutnya di halaman 53 pada paragraf yang kedua dari bawah, qala Mu'ad, qaditum Syam, saya datang di Syam, fara'aituhum yasjuduna li askifatihim, li asakifatihim, li asakifatihim.
Saya datang ke Syam, saya melihat manusia sujud kepada uskufnya, tokoh agamanya, wa ulama dan tokoh ahli ilmunya. Akhirnya orang tadi punya ide, wah, kalau Nabi kita juga disujuti lebih utama ini. Mereka yang kurang utama saja disujuti, Nabi kita kan lebih utama. Akhirnya diusulkan, ya Rasulullah, panta ya Rasulullah, ahaku yang paling berhak ayyus jadalaka untuk disujuti buat kamu. Pakola jawabnya, lah, tidak bisa itu. Lau kuntu amiron basharon, andaikan saya memerintahkan manusia ayas juta li basarin, supaya sujud kepada manusia yang lain, la amartu al mar'ata antas juta li zaujiha, niscaya kan kuperintahkan istri sujud kepada suami, min adimi hakihi alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Waqala ba'dhum, tentang nilai sujud yang ada, bal kanat as-sajdatu lillah wa adam kiblatun fiha. Hak sujud itu milik Allah, adapun kepada Adam itu sebatas arah kiblatnya saja. Wal adha, dan yang jelas, annal qaul al awal, sesungguhnya kesimpulan yang pertama, al-ula wasajatu li Adam kanat ikroman wa idoman, yang menjadi inti bahwasanya sujud kepada Adam itu fungsinya sebagai pemuliaan dan penghargaan, wahtiraman wasalaman, penghormatan dan sebagai satu bentuk pemuliaan. Kalau nanti akan kita urai macam-macam sujud. Berikutnya qala Qatadah, bait yang akhir di halaman 53. Wasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, semuanya sujud kecuali iblis, dia enggan dan merasa dirinya besar, dan dia memang termasuk grup yang kufur. Hasadu aduwillahi iblis Adam alaihissalam ala ma'atahullahu minal karomah. Hasadnya sang musuh Allah, dia namanya iblis, yang menghasad kepada Adam alaihissalam karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Jadi tidak mau taatnya si iblis itu bukan karena semata dia itu membangkang kepada Allah, tetapi ada sebab. Napa sebabnya? Hasad. Hasad niku napa? Gak seneng wong liya mendapatkan kebaikan. Lek kita sami roh wong liya dapat kebaikan, seneng napa kadang makseng bareng. Nate makseng mboten? Putusan napa dereng makseng ngoten niku? Bila hanya sebatas rasa, belum sampai terucap, mek rasa tok, gak ada ekspresi sama sekali, gaya mulut, gaya tangan, gaya mata, gaya ini itu gak enak, ya mek rasa tok, itu belum dosa. Tapi lek nganti mulute wis nganti muni apa ngono, arepe bodoh, biasanya butuh duit, kurang-kurang kok malah turah, malah tuku-tuku. Wah, kuwi lek ra duwe tuyul ya ora mungkin ngono. Nah, itu sudah dosa lah wis muni ngono. Apabila sini dia memperbuatnya, tambah dosa. Bila merusaknya, lebih dosa lagi.
kemudian merampasnya lebih dosa lagi. Dia siap hancur-hancuran, yang penting dia harus hancur, lebih dosa lagi. Makanya hasad itu resikonya besar. Iyakum wal hasada fa inal hasada yakulu al hasanata kama takulu an-naru al hataba atau kama qala Nabi sallam. Banyak periwayatan, ada yang bisa jadi dalil, ada yang banyak yang dhaif, ujung-ujungnya itu bisa jadi pelajaran. Saya tujukan kepada kalian, perhatikanlah nasihatku, yaitu jauhi yang namanya hasad. Karena dia itu bisa menghapus kebaikan bagaikan api membakar habis kayu bakar. Ini termasuk dosa pertama yang ada di permukaan bumi. Bukan syirik, tapi apa? Hasad. Akhirnya bila sudah hasad itu menguasai, nanti semua cara dipakai walaupun dengan syirik. Gak apa-apa aku hancur-hancuran, sepenting dia itu kudu hancur. Nah kan semua cara itu nanti yang dipakai. Makanya apabila kita melihat orang lain dapat kebaikan, doakan keberkahan. Hakikatnya dia itu diuji. Bila dia bisa mensyukuri, baik, tapi bila tidak, bahaya. Bila saya terancam bahaya suka ditolong, dia terancam bahaya tak dungakne, moga-moga dia itu bisa syukur. Karena bersabar lebih memungkinkan mudah daripada bersyukur. Karena bersyukur itu membuahkan ketaatan, tapi bersabar membuahkan pengendalian mental. Sementara taat itu lebih berat, mengendalikan mental itu lebih terkontrol. Makanya doakan saja, semoga Allah memberkahi dia dan mampu bersyukur. Sebagaimana saya dapat mandat juga berat, saya juga suka untuk didoakan. Kesana saja. Semoga saja bila nanti saya dapat amanat, saya bisa mensyukuri. Waqala, iblis ngomong, ana nariyun wa hadza tiniyun. Dia merasa lebih baik karena saya dicipta berbahankan api, sementara dia dicipta berbahankan tanah. Karena pada kesempatan yang lain ketika Allah menanya, kenapa kamu kok nggak mau hormat? Jawabnya, loh kulo kan langkung saya dicipta banyak api, sementara dia dicipta banyak tanah. Namanya menghormat itu kan yang kurang terhormat kepada yang lebih terhormat. Lah kulo langkung saya mosok lebih menghormat kepada yang kurang, kok nggak kewalik. Wakana ba'dud dzunubi al-kibru, dan ada mula pertama yang namanya dosa, yaitu sombong, yaitu merasa dirinya besar, nggak mau diungkuli oleh wong liya, lain wong liya sing ngungkuli nggak seneng. Nah begitu, itu paket itu antara hasad dan sombong itu nggak bisa dipisah. Antara hasad dan sombong itu tidak bisa dipisah. Semisal wong ngambekan, sing utama niku nyedotin apa nyebuli? Ya sing utama nyedotnya nyedot terus nanti. Itu bagaikan sisi mata uang. Dihilangkan satu, yang lain bermasalah, maka di sana ada sombong, di sana ada hasad. Istakbara atuwullah ayyasutali Adam, dia bersombong si musuh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa kasabata fis sahih la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskamis qalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi dari sombong. Artinya tidak bisa masuk surga seperti kelompok yang lain yang mereka nggak ada kesombongan.
Waqad kana fi qalbi iblis minal kibr, dan di hati iblis itu ada penyakit sombong, wal kufur dan penutupan diri, wal inat dan pembangkangan, maktadha apa yang berkonsekuensi tordu dia akan terusir, wa ibatu dan dijauhkan, min janabi rahmatin dari sisi rahmat Allah Ta'ala, wa hadratatil qudus dan bersama rombongan orang-orang mendapatkan kebaikan, wallahu a'lam. Sehingga dikatakan wa kana minal kafirin, ay soro minal kafirin, jadilah dia termasuk yang kufur bisa babim tinai dengan sebab pembangkangannya. Mungkin sebagian tafsir yang kita baca sampai di situ. Berikutnya kita masuk rangkuman kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita simpulkan dari satu ayat di atas. Nomor 1, kita akan mengenal beberapa macam sujud. Yang pertama, penghormatan dan ketaatan. Yang nomor 2, asli sujud, cuma syariat itu dihapus. Yang nomor 3, pengandaian sebagai besarnya perkara. Itu kurang lebih beberapa arti sujud berkaitan tentang Al-Baqarah yang ke-34. Diperintahkannya malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis pun juga termasuk di dalam grup itu karena dihadirkan. Maka makna sujud di situ artinya adalah penghormatan dan ketaatan. Hargailah si Adam yang mendapatkan mandat sebagai pemimpin pelaksanaan syariat ini, hargai dia, lalu programnya dukung, tugas yang diembankan kepada kamu kerjakan. Sehingga makna sujud itu adalah penghormatan dan ketaatan, bukan bentuk real menyungkur wajahnya di tanah, bukan begitu, tetapi maknanya adalah hargai si Adam dan taatilah pekerjaan kewajiban yang kamu diembankan. Itu makna pertama. Yang nomor 2, memang asli sujud, cuma akhirnya makhluk sujud kepada makhluk ini dihapus untuk syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk bentuk bektinya anak pada orang tua itu sujud pada kaki ibunya. Nah, itu tidak benar itu. Pernah menjumpai penampilan anak sujud pada kaki orang tuanya? Nggak dibenarkan. Karena bila itu pernah ada, tapi itu untuk syariat yang dulu, yang itu fungsinya sebagai arah kiblat. Makanya orang ketika sholat menghadap ke Ka'bah itu bukan nyembah kepada Ka'bah, tetapi itu sebagai arah kiblat. Adapun yang disembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang ketiga, sujud yang ada itu sebagai suatu bentuk pengandaian, menggambarkan besarnya pahala orang yang menyambut. Nah, menyambut itu adalah sujud. Artinya itu memang betul-betul menghargai, itu sebagai satu bentuk pengandaian. Dan kenyataannya syariat yang ada pada Nabi SAW tidak ada syariat istri sujud kepada siapa? Suami. Tetapi supaya betul-betul menghargai, tentunya suami yang punya peran sebagai imam,
bukan suami sing kelase Firaun di depan Asia, bukan, tapi suami yang memiliki nilai seorang imam. Artinya senang cari ilmu, diamalkan, keluarga diajak dan diajari. Ketika ada masalah diselesaikan dengan ilmu. Nah, orang yang memiliki semangat cari ilmu, beramal, mengajak pada orang lain atau mengajarkannya, ketika ada masalah diselesaikan dengan ilmu, itu namanya imam. Makanya ketika istri punya suami seperti itu, hargailah dengan penghargaan yang besar. Karena ketika suamimu baik, kamu juga mendukung kebaikannya, suamimu ridho karena kebaikanmu, maka ridho suamimu itu menyebabkan kamu masuk surga. Mana-mana istri mati duluan, yang solehah suaminya ridho karena memang kebaikan sang istri yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Artinya diajak kepada kebaikan, manut. Nah begitu, diajak kepada kebaikan, manut. Dik ngaji, nggih. Sholatnya dijaga, ya. Ketika keluar jangan sembarang kecuali mendesak dan tutup aurat di luar, supaya jaga diri, jangan bergaul bebas, dia taat. Ketika pamit dikatakan, saja kok nggak perlu naik ngomah wae, kayak kok ora wae, nggih kula manut umpamanya. Itu di dalam ketaatan, akhirnya suaminya ridho. Nah, keridhoan orang soleh itu termasuk sebagai tanda keridhoan Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya karena ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya suami kayak begitu disujudi, maknanya dihargai, bukan praktek sujud, bukan. Itu tadi poin pertama, kita mengenal beberapa makna sujud di dalam tafsir ayat di atas. Sekarang masuk pasal nomor 2. Punya tauhid rububiyah serta asma dan sifat, tetapi tidak mewujudkan dengan tauhid uluhiyah. Dikarenakan semisal gengsi, maka nilai kafirnya sebagai pembatal keislaman. Kita ulang, punya tauhid rububiyah plus asma wa sifat, tapi tidak diwujudkan dengan tauhid uluhiyah karena sombong atau karena gengsi, maka kekafirannya menjadi pembatal keislaman. Maka kekafirannya menjadi pembatal keislaman. Saya ulang yang ketiga, punya tauhid rububiyah serta asma wa sifat, tapi tidak mewujudkan dengan tauhid uluhiyah. Sebabnya sombong atau karena gengsi, maka kekafirannya sebagai pembatal keislaman. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, mengakui pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Iblis punya enggak tauhid rububiyah? Punya. Karena dia mengatakan, engkau cipta saya dari api. Berarti kan mengakui dicipta, mengakui Allah itu sebagai pencipta. Itu namanya tauhid rububiyah. Juga memiliki tauhid asma wa sifat. Buktinya dia itu sumpah, fabi izzatika, demi maha perkasamu. Berarti mengakui Allah itu punya nama Al-Aziz. Itu namanya tauhid asma wa sifat.
punya tauhid rububiyah, punya tauhid asma wa sifat, tapi nggak mau wujudkan dengan tauhid uluhiyah. Artinya tidak mau tunduk dengan syariatnya, dengan menghamba tulus kepadanya. Sebabnya apa? Iblis sebabnya sombong, merasa dirinya gede, merasa gengsi, akhirnya berani menentang kepada hukum Allah. Perintahnya nggak dikerjakan, bahkan mengoreksi Allah itu salah. Kenapa? Yang lebih terhormat kok harus hormat kepada yang kurang terhormat? Kan kualik kan hukum seperti ini. Maknanya kan begitu kan? Makanya kekafiran model kayak begitu menyebabkan keluar dari keislaman. Makanya kekafiran model seperti itu menyebabkan keluar dari keislaman. Makanya bila pengen jadi orang Islam ya syahadat lagi, selain harus bertobat. Ini memberitahu kepada kita bahwasanya nilai kekufuran ada dua, ada kufur sebatas dosa, yang kedua kufur menyebabkan murtad. Maka kekufuran model iblis termasuk model iblis tadi adalah jenis menyebabkan yaitu murtad. Itu tadi pelajaran nomor 2. Nomor 3, jelasnya program, lengkapnya sarana. Jelasnya program, lengkapnya sarana, tidak serta-merta sukses dan istirahat. Tapi kesempurnaan itu bertingkat. Ujian terus ada agar mencapai puncak kesempurnaan. Kita ulang. Jelasnya program, lengkapnya sarana, tidak serta-merta sukses dan istirahat. Tapi karena kesempurnaan itu bertingkat, maka ujian terus ada agar mencapai puncak kesempurnaan. Rangkuman ini kita simpulkan dari apa yang telah kita pelajari. Jelasnya program, apa program Allah? Yang dijadikan khalifah yang memimpin pelaksanaan syariat di bumi itu adalah Adam. Ini program. Sarana lengkap, malaikat sudah oke, mendukung 100%. Ternyata tidak serta-merta langsung sukses dan istirahat. Apa buktinya? Begitu malaikat sudah sujud, iblis banggil, ya kan? Ini maknanya tidak serta-merta sukses dan istirahat. Kenapa kok begitu? Itu tadi permasalahannya, dikarenakan kesempurnaan itu bertingkat. Surga itu satu tingkatan atau banyak tingkatan? Banyak tingkatan. Makanya orang sukses pun juga banyak tingkatan. Sukses kelas desa, sukses kelas kecamatan, sukses kelas kabupaten, itu gambarannya kan bisa kan? Makanya itu jenis selalu ada. Maka dengan banggeli iblis nggak mau sujud, ya sebatas untuk meningkatkan apa? Sempurnaan. Sukses demi sukses nanti digapai, nanti akan mencapai puncak kesuksesan.
Akhirnya ketika iblis membanggel, nah, terjadi perjuangan sampai ada peperangan, ada yang dinyatakan menang sehingga berderajat syahid yang sangat tinggi. Kan kesana kan permasalahannya. Makanya bila kita itu punya program yang jelas, sarananya lengkap, jangan menggambarkan sukses dan istirahat, tidak bisa. Kita terus dipacu untuk menggapai sukses berikutnya. Makanya termasuk Ramadan selesai pun ngantos langsung mek mesam-mesem tok, bar Ramadan nggak ngamal. Terus pundi? Dadi nih, bar Ramadan nggak ngamal. Hari kemenangan, minal aidin wal faizin, mek ngono tok nggih. Ya ndak bisa. Itu sukses salah satu sisi sebagai modal untuk sukses berikutnya. Itu menunjukkan kesempurnaan itu bertingkat-tingkat, makanya ujian selalu ada, makanya bekerja keras terus sampai mati supaya mencapai puncak kesempurnaan. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Kita ulang, jelasnya program, lengkapnya sarana, tidak serta-merta sukses dan istirahat, tapi karena kesempurnaan itu bertingkat, maka ujian pun juga terus ada yang hikmahnya supaya mencapai puncak kesempurnaan. Kiprah kita sehari-hari ya begitu. Ini kayak sebuah kaidah yang kita pegang ini. Berikutnya pelajaran yang keempat. Modal dasar yang Allah berikan itu baik. Modal dasar yang Allah berikan itu baik. Tidak boleh mengatasnamakan kebaikan, tidak boleh mengatasnamakan kebaikan untuk melegalkan nafsu. Tidak boleh mengatasnamakan kebaikan untuk melegalkan nafsu. Karena ketetapan syariat itu dari Allah. Sementara iblis membuat ketetapan sendiri. Karena ketetapan syariat itu dari Allah, sementara iblis membuat ketetapan sendiri. Kita ulang. Nomor 4. Modal dasar yang Allah berikan itu baik. Tidak boleh mengatasnamakan kebaikan untuk melegalkan nafsu. Karena ketetapan syariat itu dari Allah, sementara iblis membuat ketetapan sendiri. Contoh pemikirannya apa? Iblis menyadari modal dasar yang diberikan Allah itu baik. Buktinya iblis punya tauhid rububiyah, punya tauhid asma wa sifat. Sadar Allah pencipta pengatur alam raya, dia sadar dicipta. Jadi ini memberitahu kepada kita modal dasar yang Allah berikan itu baik. Tetapi iblis menggunakan kebaikan untuk melegalkan hawa nafsu. Loh, saya kan baik, bahkan lebih baik. Mestinya kebaikan itu kan dihargai. Loh, kenapa kebaikan kok nggak dihargai? Buktinya saya lebih baik kok harus hormat kepada yang kurang baik. Ini namanya kan kebaikan tidak dihargai. Untuk apa Allah membuat kebaikan bila tidak disyukuri?
Ini permainan iblis. Berarti menggunakan modal kebaikan untuk melegalkan hawa nafsu. Loh, kamu kan perempuan, saya laki-laki. Kita kan dicipta oleh Allah, kita punya rasa cinta. Kenapa kita tumpahkan cinta kok nggak oleh? Memang nggak oleh, kenapa kita dibikin punya rasa cinta? Oleh. Itu namanya suka sama saja, kebaikan untuk melegalkan hawa nafsu. Sementing kan kita kan suka sama suka. Rasa suka itu kan ciptaan dari Allah. Ini pemikiran iblis nggih, model-model ngoten niku. Sing akhirnya menyebabkan zina kuwi halal ya ngoten-ngoten niku lho nggih masalahnya. Itu pemikiran siapa? Iblis. Dalil sudah sangat jelas menjelaskan tentang bahayanya nyanyi dan musik. Bahayanya nyanyi dan musik. Akhirnya diantara pemikiran iblis apa? Loh, sing jenenge musik itu kan cuma merangkum dari suara yang indah ada di lingkungan. Langit siapa bikin, siapa bumi yang membikin, suara indah siapa yang membikin. Ketika kita mensyukuri, kita gubah menjadi sebuah keindahan, kok nggak oleh? Kalau memang nggak oleh, kenapa Allah membuat keindahan? Sama itu juga pemikiran siapa itu? Pemikiran iblis. Menyebabkan iblis nggak mau sujud. Ya ini permasalahannya. Apa? Ya ini masuk kaidah ini. Modal dasar yang Allah berikan itu baik, tetapi tidak boleh mengatasnamakan kebaikan untuk pelegal hawa nafsu. Nah, iblis ini mengatasnamakan kebaikan untuk pelegal hawa nafsu, menyebabkan dia nggak gelem diatur, padahal yang punya kewenangan bikin syariat siapa? Allah. Tapi iblis ya seperti tadi. Ya gitulah kurang lebih karakter mental iblis. Banyak nggak di masyarakat karakter mental iblis? Makanya pada surah Al-A'la sangat jelas sekali, alladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan takdir, Allah yang menetapkan hidayah. Allah membuat begini, fungsinya gimana itu kita harus tunduk kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya memang Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Bukan Allah hanya mencipta kemudian ngaturi sakarepe dhewe, tidak bisa. Allah menetapkan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah hak mencipta dan mengatur. Terakhir yang kelima, kejadian luar biasa bisa terjadi pada orang baik dan orang buruk. Kejadian luar biasa bisa terjadi pada orang baik dan orang buruk. Kalau untuk orang baik sebagai pengokoh ketakwaan, kalau kepada orang baik sebagai pengokoh ketakwaan, kalau kepada orang buruk sebagai fitnah dan istidraj. Kita ulang, kejadian luar biasa bisa terjadi pada orang baik dan orang buruk. Kalau kepada orang baik sebagai pengokoh ketakwaan, kalau kepada orang buruk sebagai fitnah dan istidraj. Kejadian luar biasa niku menawi Nabi jenenge mukjizat. Kalau tidak kepada Nabi dikenal dengan nama karomah. Artinya kejadian luar biasa. Ternyata kejadian luar biasa seperti itu bisa menimpa pada siapa-siapa. Wong apik atau wong elek, dan ada fungsi masing-masing. Kalau itu terjadi pada orang baik misalnya, cukup banyak karomah-karomah yang dikisahkan di dalam buku-buku
sebagai pelajaran. Para sahabat sering terjadi. Contohnya nopo? Ketika terjadi perang, matahari hampir tenggelam, perang belum selesai, matahari diuneni, matahari, kamu hamba Allah, saya juga hamba Allah, tugasku perang belum selesai, butuh waktu, kamu jangan tenggelam dulu. Ya kuwi nggih matahari nggih mboten ndang mislup lho nggih, mandek niku nggih. Karomah sanes ngoten niku. Kejadian luar biasa enggak seperti itu? Iya. Ketika terjadi penyeberangan di lautan, ternyata diseberangi nek kaya banyu sak dengkul. Perjalanan 8 hari hanya sehari sampai. Ketika sedang menyeberang, piringnya ceblok, kemudian dioneni, nyu banyu piringku balikno, ya balik neh mencolot ngoten. Yang kadang ngono-ngono kuwi sing jenenge karomah itu banyak dicerita-ceritakan dan biasanya wong padha takjub. Yang kadang menjadi bahan promosi ketika masyarakat awam untuk menggiring manusia supaya kultus dan menuhankan makhluk. Makanya kita butuh memahami bahwasanya kejadian luar biasa itu bisa terjadi pada orang baik, bisa terjadi pada orang buruk. Jangan mengklaim itu mesti wong apik tok, ndak. Wong apik mungkin mengalami, wong elek juga mungkin mengalami. Kalau yang mengalami orang baik itu sebagai pengokoh keimanan, ketakwaan. Semakin tambah syukurnya ditolong. Atau ada ancaman, dia nggak jadi hancur. Tapi kalau kepada orang buruk itu sebagai fitnah dan istidraj. Contohnya apa? Dajjal. Mendung diawe-awe nggih, mudhuk tenan banyune. Sehingga dadi promosi ketuhanan. Ngoten nggih. Wong diblathok sikar dadi loro, dikatakan hiduplah, ya urip nah, dadi promosi ketuhanan. Itu bisa terjadi pada siapa-siapa. Makanya kita jangan gampang terbawa kejadian luar biasa lalu ada kulutus. Makanya kejadian kayak begitu bener apa enggak, itu kira-kira nanti arahnya itu diarahkan kemana. Dan pelakunya itu memiliki cara tanda-tanda orang takwa atau bukan. Tanda-tandanya itu orang takwa difungsikan untuk memperkokoh keimanan, bisa kita sayuk menghargai, semakin melu bersyukur, sama-sama ta'awun untuk istiqomah. Tapi bila pelakunya akidahnya enggak ngena, fungsinya untuk pengkultusan, wah ini sudah makar dari iblis. Dan masyarakat awam tuh sering terbawa yang model ngono-ngono kuwi. Makanya iblis tidak mau hormat kepada Nabi Adam ini juga atas nama yang seperti itu. Saya kan lebih baik. Hukum Allah itu kan malah kuali. Masa luwih mulia kok menghormat kepada yang kurang mulia? Loh, kan sama saja kan itu arah pembahasannya. Demikian yang kita kaji sore hari ini, ada jadwal double belum kita lanjutkan. Semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.